Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Yasmin dari Prodi Akuntansi 2020 akan menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian ilmiah yang sebelumnya telah dipaparkan atau dipresentasikan oleh kelompok 4. Proposal berasal dari kata propose dalam bahasa Inggris yang berarti mengajukan atau bisa diartikan sebagai permohonan. Proposal penelitian adalah suatu dokumen yang mana dihasilkan dari proses penelitian oleh seseorang secara rinci terstruktur, ilmiah, dan mampu dipertanggungjawabkan kemurnian atau keabsahannya dengan legal dan benar. Proposal penelitian disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah, sehingga sudah sebaiknya proposal yang diajukan menggunakan kalimat yang sesuai dengan tujuan proposal yang dibuat. Secara umum dan dasar, sistematika penulisan sebuah proposal penelitian terdiri dari 7 kumpulan informasi di bawah ini. Pertama, nama atau judul dari proposal. 2. Pendahuluan yang memuat tujuan, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. 3. Dasar-dasar teori. 4. Metode penelitian yang digunakan. 5. Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian. 6. Daftar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan atau penyusunan proposal. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu rincian seluruh kegiatan. Langkah-langkah menyusun proposal penelitian. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul dalam membuat proposal penelitian dan skripsi berada sebagai acuan dari keseluruhan isi proposal. Jadi, judul harus menarik dan yang sekiranya dapat membuat prediksi dari tema yang diangkat atau digunakan. 2. Latar belakang. Latar belakang tidak boleh menggunakan penjelasan bersifat opini, melainkan melampirkan sumber yang valid dan saintifik sehingga akan lebih membuat ketegasan yang baik. 3. Rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diambil dari permasalahan atau tema yang akan diteliti. Mahasiswa harus mampu membuat proposal penelitian dan skripsi dengan pertimbangan tahap-tahap rumusan masalah karena adanya suatu variabel dan variabel lainnya yang berhubungan. 4. Batasan masalah. Proposal penelitian dan skripsi juga harus mempunyai dan menetapkan batasan masalah yang akan diteliti untuk menghindarinya dari terlalu bertele-tele. Batasan ini juga mencakup ruang lingkup penelitian atau di mana ruang lingkup penelitian dilakukan agar tidak begitu meluas kepada hal yang tidak relevan. Kelima, tujuan penelitian. Setiap penelitian mempunyai tujuan tersendiri yang harus dibuat secara rasional dan persuasif agar apa yang ditujukan bisa menarik khususnya untuk pembaca. 6. Manfaat penelitian. Membuat proposal penelitian dan skripsi harus mempunyai manfaat yang jelas, serta penelitian dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini bermakna penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca sebagai pengetahuan yang baru serta mempraktekannya dalam keseharian. 7. Landasan teori. Pada bagian landasan teori ini berisi tentang landasan yang digunakan sebagai rujukan dalam membuat proposal penelitian dan skripsi ini. Penjelasan dan detail yang dikemukakan harus masuk akal serta menyertakan sumber-sumber rujukan yang memang telah terbukti dan resmi. 8. Metode penelitian. Memilih metode penelitian yang sesuai merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mempermudah dalam melakukan sebuah penelitian. Semua harus disajikan secara rinci dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada tahap penyelesaian dari rumusan masalah yang diteliti. Mengenai metode, setiap orang bisa memilih sesuai dengan kesesuaian dan kemampuan mahasiswa masing-masing. Metode ini seharusnya disertai dengan perancangan yang maksimal agar penelitian berjalan dengan baik. 9. Struktur kerangka laporan. Pada struktur penulisan dari kerangka laporan ini berisi tentang poin-poin penting yang menjadi pokok bahasa dalam proposal penelitian, disertakan dengan semua aspek dasar
yang menjadi sebab atau alasan kenapa penelitian ini dipilih dari proses awal hingga ke tahapan akhir. 10. Ada daftar pustaka. Halaman daftar pustaka dalam membuat proposal penelitian dan skripsi tentunya sama saja dengan daftar pustaka pada makalah pada umumnya. Semua sumber data yang menjadi rujukan dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai penguat pada sidang akhir. Semua sumber dari buku, jurnal, internet, majalah, dan sumber lainnya disertakan dengan penulisan daftar pustaka sesuai kaidahnya. Contoh penulisan daftar pustaka yang benar yaitu nama pengarang dibalik, kemudian titik, tahun cetaknya buku titik, judul buku ditulis miring titik, buka kurung kota terbit, dan nama penerbit. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat proposal penelitian. Pertama, dalam penulisan daftar pustaka, bila mengambil sumber dari internet, harus ada nama penulisnya dan organisasinya. 2. Menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas. 3. Kejelasan ketetapan isi menggunakan kata atau istilah yang tepat. 4. Perhatikan penulisan daftar pustaka dan penyetiran. 5. Dalam penulisan hipotesis tidak perlu ada tinjauan pustaka. 6. Dicantumkan penelitiannya berapa lama dan frekuensi pengambilan datanya. 7. Tujuan, hipotesis, dan rumusan masalah harus sejalan. 8. Paragraf yang kohesif dan koheren serta paragraf yang padu. 9. Kalimat efektif dan tidak ambigu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.